7 mitos decluttering yang katanya bikin rapi, tapi rumah malah makin penuh. Sebelum lanjut lagi, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, share, dan like ya. Bunda boleh juga klik tombol thanks atau terima kasih di kanan bawah. Dan kalau Bunda punya usul atau ide tema video berikutnya, langsung aja komen di bawah ya. Makasih. Dan kita lanjut. Sekarang, halo Bunda semua. Semoga semuanya sehat selalu ya. Kadang rumah terlihat rapi dari luar, tapi hati ibu di dalamnya rasanya sumpek. Lemari ditutup tapi kepala tetap penuh. Barang ada di mana-mana, tapi katanya ini sudah decluttering. Lalu kita bingung sendiri sambil mikir, kenapa capeknya nggak berkurang? Padahal niat awalnya cuma mau hidup lebih ringan. Ini realita, banyak ibu hari ini yang dituntut rapi, hemat, estetik, tapi tetap hangat. Seperti katalog yang bisa masak dan menyelesaikan segalanya dalam satu waktu. Judul video ini penting banget karena banyak dari kita terjebak mitos decluttering yang kelihatannya bijak tapi diam-diam bikin rumah makin padat dan pikiran makin sesak. Kita diajari menyimpan dengan cantik, bukan mengurangi dengan sadar. Akhirnya rumah jadi seperti koper mudik. Bisa ditutup tapi isinya nekan dari dalam. Dan ibu-ibu tetap jadi manajer barang yang nggak pernah cuti. Dalam psikologi ada teori decision fatigue yang menjelaskan semakin banyak pilihan dan barang yang kita kelola, semakin cepat energi mental terkuras. Jadi rumah yang penuh bukan cuma soal ruang fisik, tapi juga ruang emosi. Dan pembahasan ini jadi relevan banget hari ini karena banyak ibu kelelahan bukan karena kurang rapi, tapi karena terlalu lama hidup di tengah barang yang sudah selesai tugasnya tapi belum berani dilepas. Mitos pertama, semua barang harus disimpan rapi biar rumah kelihatan bersih. Ini mitos favorit sejuta umat karena kelihatannya paling masuk akal. Barang masuk box, box masuk lemari, lemari ditutup, hati tenang sesaat. Tapi kenyataannya, itu cuma kayak nyapu debu ke bawah karpet. Besok-besok pas nyari gunting, yang kebuka bukan satu laci, tapi semua laci. Dan kita berdiri bengong sambil mikir, ini gunting punya kaki apa gimana? Rumah kelihatan rapi, tapi isinya padat. Kayak isi tas emak-emak, mau ke kondangan. Mitos kedua, decluttering itu harus nunggu mood dan waktu luang. Ini lucu sih, karena ibu-ibu itu jarang banget punya waktu luang yang beneran luang. Baru mau beresin lemari, anak manggil, kompor bunyi, grup WhatsApp rame. Ujung-ujungnya mood hilang. Akhirnya kita nunda terus sambil bilang, nanti aja kalau sempat. Padahal, decluttering itu bukan acara hajatan yang butuh sehari penuh, tapi bisa dimulai dari satu laci sambil nunggu air mendidih. Mitos ketiga, barang yang masih bagus, sayang kalau dibuang. Kalimat ini biasanya diucapkan sambil megang baju yang terakhir dipakai pas nikahan sepupu 10 tahun lalu. Masih bagus sih, cuma ukurannya sudah kenangan. Barang-barang ini akhirnya numpuk, pindah-pindah rak, dan tiap kali dibuka selalu bikin kita mikir, siapa tahu kurus lagi. Padahal kenyataannya, rumah jadi gudang harapan yang nggak kejadian. Mitos keempat, beli organizer adalah solusi rumah berantakan. Ini jebakan visual paling manis buat ibu-ibu. Bentuk raknya cantik, motif bosnya estetik, warnanya bikin merasa hidup akan lebih tertata. Begitu udah dibeli, barang lama dimasukin, penuh, lalu kita beli lagi karena kok masih berantakan. Akhirnya yang rapi cuma toko online-nya, rumah kita tetap penuh, dompet makin tipis, dan kita bingung kenapa rasanya capek tapi hasilnya nol. Mitos kelima, semua barang harus punya kenangan. Ini yang paling emosional, karena tiap barang seolah punya cerita. Mug retak dari hadiah arisan, mainan anak yang sudah kehilangan setengah bagian, kertas gambar yang sudah menguning tapi sayang dibuang. Padahal kenangan itu tinggal di kepala dan hati, bukan di rak dapur. Rumah jadi berat bukan karena barangnya,
tapi karena perasaan bersalah setiap mau melepas. Mitos nomor 6, rumah rapi itu rumah kosong. Standar ini sering bikin ibu-ibu merasa gagal sebelum mulai. Lihat rumah orang di media sosial yang lapang, terang, dan sunyi, lalu bandingin sama rumah sendiri yang isinya kehidupan. Mainan di lantai, sandal nggak pernah sejajar, meja makan jadi markas segala rupa, rumah berpenghuni memang nggak steril. Dan itu normal. Masalahnya bukan rumahnya, tapi ekspektasi kita yang terlalu keras sama diri sendiri. Mitos ketujuh, decluttering itu sekali jadi. Ini mitos yang bikin ibu-ibu cepat menyerah. Sudah capek sortir, beberapa bulan kemudian penuh lagi. Lalu muncul rasa malas dan kecewa. Padahal hidup terus jalan. Barang terus masuk, kebutuhan berubah, anak tumbuh, dan rumah ikut berubah. Decluttering itu bukan garis finish, tapi napas panjang yang diulang pelan-pelan. Sambil tetap jadi ibu yang waras dan gak marah-marah cuma gara-gara tutup lemari gak bisa nutup. Kalau dipikir-pikir, rumah yang penuh itu sering bukan soal kurang tempat, tapi terlalu banyak cerita yang kita simpan dalam bentuk barang. Kita ini ibu-ibu, multitasking sejak bangun tidur, ngurus semua orang, tapi giliran ngurus diri sendiri dan ruang sendiri suka ditunda. Kadang barang numpuk itu kayak curhatan yang belum sempat dikeluarin. Bedanya ini bikin lemari susah ditutup, dan hati ikut sesak. Jadi mungkin hari ini bukan soal langsung beres semua, tapi soal berhenti sebentar dan sadar kalau rumah bukan lomba rapi-rapi sedunia. Kita nggak dapat piala kalau lemari paling kosong, nggak naik pangkat. Kalau dapur paling estetik, yang ada cuma capek sendiri kalau terus membandingkan. Rumah itu tempat hidup, bukan panggung pamer. Dan hidup ibu-ibu sudah cukup penuh tanpa harus ditambah tekanan dari standar rapi yang nggak manusiawi. Pelan-pelan, satu barang dilepas, satu napas terasa lebih lega. Bukan cuma ruang yang berkurang sesaknya, tapi kepala juga ikut longgar. Tiap barang yang pergi itu satu keputusan kecil untuk bilang ke diri sendiri, aku cukup. Aku nggak harus simpan semua hal demi masa depan yang belum tentu datang. Dan lucunya, makin sedikit barang, makin sedikit juga drama nyari ini itu sambil ngomel yang biasanya berujung marah ke orang serumah. Padahal salahnya cuma kelebihan barang dan satu sudut rumah jadi sedikit lebih ramah sama kita yang tiap hari mondar-mandir sambil mikir menu besok. Hidup ibu itu sudah cukup ribet. Jangan sampai rumah ikut jadi tekanan tambahan. Biar capeknya tetap ada, tapi semangatnya juga ikut tumbuh. Terima kasih sudah menemani curhat dan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di episode-episode berikutnya. Salam semangat, Bunda semua!